Pertama-tama, mari kita lihat dari rangkaian di aplikasi PLC Mitsubishi. Di sini, kita mempunyai 3 input, yaitu X0, X1, dan X2. Di mana X0 sebagai input menyalakan sistem, X1 sebagai input sensor 1, dan X2 sebagai input sensor 2. Untuk outputnya, kami memiliki 2 output, di mana Y1 sebagai pneumatik 1 dan Y2 sebagai pneumatik 2. Berikut adalah demonstrasinya. Berikut adalah prinsip kerja dari penyiram tanaman otomatis. Dapat kita lihat pada gambar, di sini diilustrasikan terdapat 2 peta kebun. Pada saat sensor mendeteksi kondisi tanah kering, otomatis X0 akan aktif, maka penyiram tanaman akan bekerja. Lalu, akuator 1 atau C1 dengan input X1 akan aktif dan memposisikan penyiram tanaman pada peta kebun 1. Saat sensor di bagian peta kebun 1 mendeteksi kelembapan tanah di bagiannya cukup, maka sensor 1 akan menonaktifkan akuator 1 atau C1 dan menggerakkan akuator 2 atau C2 dengan input X2. Ketika sensor 2 mendeteksi kelembapan di bagian peta kebun 2 cukup, maka sensor akan menonaktifkan akuator 2 dan penyiram tanaman otomatis akan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5E, saya Ayes Elesia. Saya Bagas Satyadi Nugroho Susilo. Di sini kami akan mendemonstrasikan tentang tugas PLC yang berjudul Pemeras kelapa parut. Check this video. Komponen yang kami gunakan yaitu conveyor, aktuator 1 dan aktuator 2. Program PLC X0 kita aktifkan, maka conveyor akan nyala. Setelah itu kita aktifkan X2, yaitu sensor selama 5 kali, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu aktuator 1 nyala otomatis selama 20 detik dan lanjut ke aktuator berikutnya nyala selama 10 detik. Setelah itu X1 diaktifkan untuk mereset program secara seluruhnya. Selanjutnya adalah mendemonstrasikan alat, di mana tombol pertama untuk melakukan start, conveyor menyala, lampu menyala, dan kemudian tombol kedua untuk sensor sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, dan otomatis silinder pertama akan nyala selama 20 detik dan diikuti oleh silinder yang kedua selama 10 detik. Dan yang terakhir adalah tombol untuk mereset. Thanks for watching this video. Cara kerja mesin ini adalah saat tombol start button ditekan, maka mesin akan menyala dan konveyor akan bergerak. Lalu, adonan di atas konveyor akan bergerak menuju pencetak. Saat sensor membaca ada adonan di bawah pencetak, maka pencetak akan aktif selama 2 detik dan konveyor berhenti bergerak. Lalu, setelah 2 detik, pencetak akan terangkat kembali dan konveyor akan bergerak. Alat ini menggunakan metode latch, sehingga saat sedang bekerja, alat ini tidak bisa mati kecuali ditekan tombol emergency atau stop buttonnya. Dan alat ini menggunakan sistem loop atau berulang-ulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5E. Saya Iskolila. Saya Muhammad Haji Prakoso. Kami akan mendemonstrasikan praktek sistem kontrol dengan proyek Alat penghancur kaca otomatis berbasis PLC Mitsubishi dengan menggunakan sistem pneumatik. Berikut adalah prinsip kerjanya. Jika X0 di-on-kan, maka silinder kedua akan aktif. X0 dimatikan. Jika X3 di-on-kan, maka sensor counter akan aktif sebanyak 3 kali. Kemudian, silinder pertama akan membuka ngepres selama 4 detik. Kemudian, silinder pertama dan silinder kedua akan mati. X2 berfungsi sebagai reset. Sekian video demonstrasi proyek kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ilustrasi alat yang kami buat, yang bernama alat pemotong kabel otomatis. Pada alat ini, kami menggunakan PLC Mitsubishi dengan 3 input dan 2 output. Pada sisi kanan bawah video, terdapat ladder diagram PLC Mitsubishi dari alat pemotong kabel otomatis yang kami buat. Saat X0 ditekan, maka silinder 1 akan menarik kabel selama 5 detik. Lalu silinder 1 akan mengenai sensor dan mengaktifkan silinder 2 yang akan bekerja selama 3 detik untuk memotong kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Rian Permana. Saya Fahmi Alan Saputra. Kami akan mempresentasikan alat kami, alat pencetak kembang goyang. Silakan disimak. Ketika tombol on dinyalakan, konveyor akan menyala. Dan membawa adonan ke sensor sebanyak 3 kali. Lalu silinder akan menekan adonan, lalu tercetak selama 2 detik. Lalu silinder mengangkat kembali, lalu adonan jalan menuju ke tempat akhir, yaitu penggorengan. Lalu dipencet X2 untuk mematikan. Inilah pengaplikasian praktik PLC di lab pneumatik.